Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasani Utami dari TIF 3I. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan diagram ER pada SQL Developer. Di sini saya akan membuat kasus sederhana tentang perpustakaan kampus yang terdiri dari perpustakaan, lalu ada mahasiswa, selanjutnya buku dan waktu peminjaman. Kita langsung saja ke dalam data modelernya. Kita buat entity-nya. Yang pertama yaitu ada perpustakaan. Selanjutnya kita buat buku. Selanjutnya itu ada peminjaman. Dan yang terakhir ada mahasiswa. Kita rapiin dulu. Setelah pembuatan entity, kita akan membuat atribut pada masing-masing entity. Di dalam entity perpustakaan terdapat ada ID perpustakaan, buku. Kita buat saja langsung di atribut. Klik tambah. Lalu kita buat ID perpustakaan, lalu ada buku, selanjutnya kita buat mahasiswa, dan yang terakhir itu ada peminjaman. Nah, kita buat data type-nya. Kalau untuk ID perpustakaan itu, yang pertama itu adalah logical data type-nya. Untuk sort type-nya itu kita pakai integer. Kemudian primary UID. Primary UID ini berfungsi untuk data yang sudah diinput tidak bisa sama dengan yang lain. Kemudian untuk mahasiswanya, yang pertama yaitu data type-nya logical, sort-nya itu kita pakai string. Selanjutnya mandatory. Nah, untuk buku sama peminjaman ini kita memakai vakar. Kita cari vakar. Selanjutnya di sini kita memakai size-nya yaitu 8. Selanjutnya itu mahasiswa dan buku itu bersifat primary UID. Dan peminjaman itu sama. Kita buat vakar. Size-nya 8 dan primary UID. Sudah, selanjutnya kita okekan. Nah, setelah itu kita buat atribut pada buku, yaitu yang pertama ID buku, yang kedua biar
mempercepat, kita langsung saja untuk ID bukunya. Kita memakai integer. Integer dan primary. Nah, yang kedua yaitu nama buku. Di nama buku ini kita memakai string. Lalu kita pakai mandatory. Nah, yang ketiga kita membuat penerbit buku. Untuk sort tab-nya kita memakai string, lalu mandatory. Kita buat tahun buku. Di sini kita memakai vakar. Size-nya 10 dan primary UID. Lalu kita okekan. Nah, setelah itu kita buat atribut pada peminjaman. Di peminjaman ini terdiri dari yang pertama tanggal peminjam, Di tanggal peminjam ini kita memakai vakar. Untuk size-nya kita buat 20. Primary. Selanjutnya yang kedua kita buat tanggal pengembalian. Untuk di tanggal pengembalian sama seperti tanggal peminjaman, yaitu kita memakai vakar dan size-nya 20 dan unitnya primary UID. Nah, untuk selanjutnya kita membuat ID buku. Di ID buku ini kita memakai integer. Dan primary UID. Dan yang terakhir itu kita membuat NIM buku. Di NIM buku ini kita memakai integer dan primary UID juga. Lalu kita okekan. Nah, yang terakhir kita membuat atribut pada mahasiswa. Nah, yang pertama yaitu kita buat NIM mahasiswa. Di NIM mahasiswa ini kita memakai sort tab-nya integer dan primary UID. Yang kedua, nama mahasiswanya. Di nama mahasiswanya memakai sort tab-nya yaitu string dan unitnya mandatory. Nah, yang ketiga
semester. Di semester ini kita memakai vakar. Di vakar ini kita buat size-nya 7, primary UID. Dan yang terakhir, alamat mahasiswa. Di alamat mahasiswa ini kita memakai short tab-nya itu string dan unitnya mandatory. Lalu kita okekan. Setelah kita membuat atribut, kita buat relasi antar entity menggunakan many to and relation. Yang pertama kita hubungkan dari perpustakaan ke buku. Lalu kemudian selanjutnya kita buat dari perpustakaan ke mahasiswa. Kita buat suboptimal. Dan yang terakhir kita hubungkan dari perpustakaan ke peminjam. Nah, kemudian dari peminjaman buku, dari peminjaman ke buku, peminjam ke buku, nah selanjutnya dari peminjaman ke mahasiswa. Nah, setelah itu kita buat nama relasinya. Yang pertama untuk perpustakaan ke buku, kita klik dulu. Untuk name onshore-nya untuk perpustakaan itu barang. Dan targetnya yaitu mempunyai. Lalu oke. Nah, selanjutnya untuk perpustakaan ke mahasiswa yaitu berintegrasi dan terdiri. Nah, lalu untuk perpus ke peminjam yaitu ada aktivitas dan proses. Selanjutnya untuk peminjaman ke buku ada waktu dan objek. Dan objek. Dan yang terakhir untuk peminjaman ke mahasiswa
yaitu melakukan, dan untuk targetnya dilakukan. Nah, setelah itu kita akan show nama relasinya dengan cara klik kanan lalu show label. Nah, di sini telah tertulis perpustakaan ke buku berarti barang mempunyai. Dari perpustakaan ke mahasiswa berintegrasi dan terdiri. Dari perpustakaan ke peminjaman yaitu aktivitas dan proses. Dari peminjaman ke buku berarti waktu dan objek. Dan peminjaman ke mahasiswa yaitu melakukan dan dilakukan. Nah, di sini kita bisa lihat relasi antar entity-nya. Lalu cukup sekian dari yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.